22 tahun Yusuf Mansur berkiprah mengumpulkan uang dengan tema sedekah. Ya, saya memang bayar pakai daun. Itu saya buktikan betul omongan itu. Enggak bercandain. Omongan itu betul saya buktikan. Saya nyapu di pesantren Darul Quran. Ya Allah, bayarkan hutangku dengan daun-daun yang berserakan di Darul Quran. Jadi ada 3 yang dilihat dari cerita Yusuf Mansur. Tema-tema bukunya dalam 22 tahun dia berkiprah dan menjaring harta umat dari orang miskin menjadi konglomerat. Ini kalau dibuat biografinya ini menarik sekali nih. Nggak ada di dunia ini jalannya seperti yang dilakukan oleh Yusuf Mansur gitu. Para pemirsa, itu dalam 22 tahun Yusuf Mansur berkiprah mengumpulkan uang dengan tema sedekah. Kita lihat ada penambahan ilmu dari Yusuf Mansur ini. Setidaknya ada 3 tema yang dia gulirkan. Kalau sejarah periodisasi kita lihat periode pertama itu adalah sedekah. Keajaiban sedekah. Lalu cerita-cerita itu dibikin, yang pernah diteliti oleh saudara Darso itu hanya cerita fiktif gitu. Maka tema dalam sedekah itu memberikan keajaiban. Dia bersedekah 100.000 nanti bisa buka showroom mobil gitu. 100.000 aja. Kemudian cerita yang biasa dibawa oleh Yusuf Mansur itu orang bersedekah kemudian hanya dalam 2 atau 3 tahun terjadi keajaiban yang luar biasa. Ada orang sedekah ke Yusuf Mansur, dia bangkrut mula-mula untuk ngontrak rumah 25.000 aja nggak sanggup. Tahu-tahu kemudian dalam jangka 2 tahun dia bisa sedekah ke Yusuf Mansur 1 miliar. Disedekah dengan cash 1 miliar. Tapi apa usahanya nggak jelas. Karena dia bersedekah maka dia kaya. Akhirnya kata Yusuf Mansur, karena dia doyan dengan cerita ini, Ibu Yuyun gitu. Bu Yuyun ini mensedekahkan 1 motor. Kemudian apa yang terjadi kata Yusuf Mansur? Begitu anaknya tamat SMA, dia diterima di perguruan tinggi, kun fayakun. Datanglah saudara dari bapaknya almarhum. Dia bilang ini sekolah anak nih biar saya yang nanggung. Wah, ini tema-tema dia seperti itu. Jadi bersedekah, terjadi keajaiban, kun fayakun. Ya kalau 1-2 orang ya bisa terjadi, kita kan bersedekah, tentu ditolong oleh Allah kan bisa itu. Tapi sebuah tema, sebuah ajaran universal itu nggak bisa, karena nggak bisa dibuktikan, nggak bisa dibuktikan. Kalau cerita misalnya nih, ya dalam hadis juga ada orang berbuat baik, dia terjepit minta tolong kepada Allah, kalau yang saya buat itu baik ya Allah tolong diringankan, dikeluarkan kami dari kesulitan ini. Batu misalnya langsung bergeser, itu ada. Tapi itu menjual itu untuk kepentingan mencari duit, itu bukan itu maksud syariat Islam gitu. Nah, itu ajaran pertama yang dibawa oleh Yusuf Mansur, yaitu cerita sedekah, keajaiban sedekah. Nanti akan kita bawa konten ke Hong Kong, dia berapa tema yang dia bawa gitu. Jadi sampai dari tahun 2000 tidak sampai 15 tahun pertama itu Yusuf Mansur ya ceritanya sedekah yang sedekah duha tahajud, sedekah duha tahajud. Dalam 40 hari jadi kaya. Nah, dalam cerita itu tema-temanya sama ya. Ada orang bersedekah, kemudian kalau gagal iringi dengan tahajud dan duha, 40 hari kaya. Nanti terjadi keajaiban sedekah. Itu yang dijual gitu. Nanti tema-tema itu tokoh-tokohnya nanti bisa berbeda-beda nih. Jalur ceritanya hampir sama itu semua. Nah dari tahun 2012 sampai 2020 yang kita lihat, Yusuf Mansur itu mulai menambah step ilmunya. Dalam tema-temanya beralih ke tema-tema, yaitu tema salawat. Jadi kalau orang bersedekah, bersalawat, free. Bersedekah, bersalawat,
nggak perlu bayar. Percaya aja dah gitu. Pergi ke pasar, orang ibu nggak usah bayar, selawatin aja. Ini ikan, Allahumma sholli ala Muhammad. Ikan langsung bisa nggak bayar gitu. Kalau perlu, buka rekening, salawatin, nanti ada Allah yang ngisi gitu. Jadi sedekah tambah salawat. Itu yang kita lihat dari tema-tema perjalanan dakwahnya atau perjalanan dia bagaimana mengumpulkan uang sehingga menjadi konglomerat. Jadi yang pertama sedekah, yang kedua salawat. Walaupun itu nanti ya kalau kita berpikir dengan normal gitu, itu ajaran dari mana gitu. Tapi bagi Yusuf Mansur itulah caranya. Aneh selawat ini pesawat nih, naik pesawat 1000 kali dalam setahun. Aneh selawat ini mall gitu, masuk mall belanja nggak pakai bayar. Aneh selawat ini warung nih, masuk aja nggak pakai bayar. Tapi kita kira kalau orang masuk ke warung steaknya Yusuf Mansur, dia nggak bayar pasti dia nggak akan terima. Kalau nggak percaya cobain aja, kan banyak tuh warung steak di mana-mana. Coba baca salawat, kalau ditanya orang, aneh dah salawatin tadi gitu. Jadi nggak bisa dibuktikan gitu. Tapi itu yang kita lihat, itu yang dijual. Salawatin, nah, di salawat ini nanti mulai datang pengikut baru Yusuf Mansur. Di antara pengikutnya itu ada yang kita lihat yang mengaku menyandang nama Habib. Walaupun Habibnya itu nanti ya bisa dipersoalkan. Tapi itu yang kita lihat, dia membawa nama salawat, ada tambahan pengikut. Tapi begitu kita jelasin, Habib ini kemudian juga sadar gitu. Dia nggak mau lagi ikut ke dalam rombongan atau kafilah di dalam menjaring harta umat dengan jualan salawat. Nggak mau lagi Habib ini. Nah yang ketiga, ini yang paling dahsyat kita kira. Ini dipopulerkan Yusuf Mansur waktu-waktu belakangan ini, yaitu dengan berdoa itu daun bisa menjadi duit. Dengan berdoa atau dengan salawat itu bayar hutang pakai duit, pakai daun gitu. Dia cerita dia pakai wallahi lagi. Wallahi katanya, aneh sapu itu halaman pesantren Darul Quran, daun-daun itu menjadi duit. Ya, saya memang bayar pakai daun. Itu saya buktikan betul omongan itu. Enggak bercandain. Omongan itu betul saya buktikan. Saya nyapu di pesantren Darul Quran. Ya Allah, bayarkan hutangku dengan daun-daun yang terserahkan di Darul Quran. Kalau emang benar ya, ngapain lagi keleleran kemana-mana mencari sedekah, mencari uang gitu. Kalau saya ya, atau yang lain-lain ya, kalau emang itu benar gitu, duduk aja di puncak sana itu kan daun banyak tuh, salawatin gitu. Aneh selawatan ini daun gitu. Jadi duit kan. Terus apalah artinya tantangan tentang mubalah Masjid Darussalam itu? Selawatin, robah itu daun menjadi duit. Gampang kan? Cuma kalau kita milih ya itu nggak wajar gitu. Nggak wajar. Tapi di media sosial itu terjadi. Nah, mau teman bilang ini ada 3 ilmu Yusuf Mansur. Saya kira dalam waktu dekat ilmunya akan bertambah. Dan itu saya tidak bisa menduga karena sudah diiringi dengan prolog oleh beberapa ustadz gitu. Nah, kalau itu yang terjadi nanti, saya kira dunia dakwah atau dunia Islam di Indonesia ini itu akan makin gempar gitu. Karena akan muncul nanti, ya nantilah kita lihat, itu membahayakan bagi perjalanan dakwah gitu. Nah, tapi biar aja dulu, kalau kita bantah sekarang nggak jadi muncul. Biar aja lah, apa yang mungkin dia sedang lagi tirakat, kita kan nggak tahu. Jadi ada 3 yang dilihat dari cerita Yusuf Mansur, tema-tema bukunya dalam 22 tahun dia berkiprah dan menjaring harta umat dari orang miskin menjadi konglomerat. Ini kalau dibuat biografinya ini menarik sekali ini. Nggak ada di dunia ini jalannya seperti yang dilakukan oleh Yusuf Mansur gitu. Yaitu pertama dengan keajaiban sedekah, yang kedua salawat, membaca salawat,
Ulama-ulama sejak zaman Nabi itu kalah semua oleh dia. Sahabat-sahabat kalah oleh Yusuf Mansur. Nabi pun kalah oleh dia. Karena Nabi ya tidak pernah begitu-begitu. Tidak ada Nabi masuk ke Mekah aneh selawatin. Nggak ada. Sahabat juga nggak ada. Kemudian nggak pernah tuh kita lihat di Madinah itu Rasulullah menyulap pelepah kurma jadi duit gitu. Nggak ada. Hanya ada di cerita Yusuf Mansur. Daun-daun menjadi duit. Jadi ada tiga mantra atau tiga ilmu yang telah dan sedang disampaikan oleh Yusuf Mansur ke hadapan publik. Nah sampai sekarang nampaknya tanggapan dari ulama-ulama itu masih santai-santai aja gitu. Tapi biarlah waktu akan bergulir. Di saat masyarakat dirugikan ya dia akan berteriak gitu. Karena ujung-ujung dari ilmu-ilmu Yusuf Mansur itu bagaimana mendapatkan duit, nggak ada yang lain. Bagaimana menjaring uang, nggak ada yang lain gitu. Bagaimana menambah pundi-pundinya, itu aja. Oh cerita-cerita lain itu hanyalah wasilah gitu. Nah wasilah Yusuf Mansur itu, tema-temanya itu ada 3 yang kita sebutkan tadi. Ya mudah-mudahan kita tunggu apa tema berikutnya yang akan disampaikan oleh Yusuf Mansur. Yang jelas dari ketiga tema ini telah melahirkan korban-korban yang berjatuhan. Dan cerita-ceritanya sudah menjadi stand up komedi gitu. Jadi agama lucu-lucuan.